Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 501-505. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya, tapi dia hanya memiringkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan keluar dan memeriksa pesanannya dulu, dan mencoba membuat penjualan keluarga Sangguan kita melebihi 20 miliar pada akhir bulan. Hei, tunggu. Sangguan Yunlong dengan cepat berbalik dan menatap putrinya, putriku sayang, apa yang kamu pikirkan? Dia curiga dan berkata, kapan kamu akan pindah ke villa Tuan Gu? Aku jadi cemas. Bagaimana kalau aku pergi membeli rumah di sebelah rumahnya? Sebagai seorang ayah, dia sudah lama menantikan putrinya pindah ke rumah Guchen. Meskipun agak memalukan menggunakan putri sendiri untuk mendapatkan akses ke Guchen, dia tidak peduli dengan cinta, tetapi hanya peduli pada kepentingan. Siapa yang tidak menyukai menantu yang begitu hebat? Sekilas tidak jelas siapa naga dan siapa serangga. Menurutku ayah tidak perlu mempermasalahkan masalah ini. Barang-barangku sudah dikemas. Kata Sang Guan Ying sambil tersenyum tipis, aku hanya menunggu kesempatan. Hahaha. Sang Guan Yunlong juga tertawa terbahak-bahak, jika putriku memiliki niat ini, maka aku akan sangat lega. Sebenarnya, dia sudah berencana untuk pindah ke rumah Guchen, bukan untuk lebih dekat dengannya, tetapi karena dia telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini, aku ingin pergi dan merawatnya. Tapi dia tidak bisa pergi ke sana secara terang-terangan, jadi dia terus menunggu sinyal untuk membawa tasnya dan pindah. Saat ini, di paviliun Linjun. Tangan Guchen dibalut perban, matanya merah dan mulai berkeropeng. Qiu Yue duduk di sampingnya. Melihat ekspresi malunya, dia tertawa terbahak-bahak hingga bunganya bergetar dan dia terkikik. Karena awalnya di sekitar lingkaran mata berwarna merah, dan setelah menghilang berubah menjadi hitam. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Guchen memutar matanya ke arah Qiu Yue di sebelahnya dan berkata dengan marah, percaya atau tidak, aku akan memotong gajimu. Saya tidak punya gaji sejak awal, milikku adalah bagian. Qiu Yue merentangkan tangannya dan tersenyum jahat dan berkata, Anda dapat menguranginya, kecuali Tuan Gu tidak ingin menghasilkan uang lagi. Sejak awal, mereka sepakat bahwa Qiu Yue tidak membutuhkan gaji, tetapi gaji tahunan akan meningkat sebesar 5% dari pendapatan bersih klub. Awalnya saya pikir 5% ini tidak banyak, tapi sekarang situasinya bagus. Lebih dari 40 miliar pesanan telah terjual dalam 10 hari. Tentu saja, ini tidak dijual secara sepihak oleh klub, tetapi oleh gabungan semua perusahaan di Jiangsu. Pesanan klub ini saja hanya puluhan miliar dalam 10 hari, dan laba bersihnya sekitar 4 miliar. Untung 40% sudah dianggap untung besar. Kalau kita terus beroperasi seperti ini, kita bisa dengan mudah meraup puluhan miliar setahun. Karena semua orang tahu bahwa bisnis ini pasti akan booming di bulan pertama, dan semua orang akan memiliki banyak momentum. Nanti momentumnya akan menggeliat, dan pasti tidak akan menghasilkan uang di awal, tetapi tidak akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, diperkirakan secara konservatif jika klub ini saja menghasilkan laba bersih sebesar 20 miliar per tahun, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. 5% adalah 1 miliar, lebih banyak daripada apa yang dia hasilkan ketika dia datang ke Jiangsu dan mengacau selama beberapa tahun. Bekerja dengan Guchen selama 1 tahun lebih baik daripada bekerja selama 5 atau bahkan 10 tahun sebelumnya. Kesepakatan yang luar biasa. Yang paling penting adalah Guchen tidak menghitung ini dengan cermat sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa dia menginginkan 5% dari laba bersih, dan itu hanya laba bersih klub. Sepertinya Qiu Yue di sini adalah agen lain. Setiap orang membeli bahan obat berdasarkan kemampuannya. Pengobatan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dia mendapat setidaknya beberapa ratus juta setahun, berkisar antara 1 miliar hingga 1 miliar. Tentu saja, ini dalam perencanaan normal. Aku tiba-tiba menyesalinya. Gumam Guchen sambil memegang tangannya. Senyuman Qiu Yue di sampingnya menjadi lebih cerah, hahaha, Tuan Gu, Anda seorang pria sejati. Itu janji, Anda tidak bisa berdebat dengan gadis kecil seperti saya. Aku. Dia berkata dengan ekspresi terdiam di wajahnya. Sekarang efek sampingnya sudah sedikit hilang, tapi lebam di kedua mata masih membekas dan berubah menjadi lingkaran hitam. Butuh waktu setidaknya seminggu tanpa obat mujarab. Mereka di sini. Aku akan membiarkan mereka masuk. Segera, Qiu Yue datang ke pintu dan bertepuk tangan. Setelah beberapa saat, 4 pria berpakaian aneh masuk dari pintu. Kalian semua diperkenalkan oleh Nenek Hua. Guchen berkata lembut sambil memegang tangannya. Mereka berempat hanya mengangguk sedikit, tapi tidak berkata apa-apa, dan sama sekali tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang Alcatraz. Ini adalah sertifikat profesional kami. Seorang pria tua datang dengan membawa 4 sertifikat kerja dan meletakkannya di depan Guchen. Apakah kamu masih memiliki sertifikat untuk alkimia?
Apakah sekarang begitu formal? Qiu Yue tidak bisa menahan senyum pahit di sampingnya. Gu Chen melihat catatan di sertifikat. Ada total 4 tingkatan dari alkemis khusus hingga alkemis kelas 3, yang kebetulan merupakan 4 tingkatan. Kebetulan itu bukanlah suatu kebetulan, itu hanya bisa diatur oleh Nenek Hua dengan sengaja. Anda bisa datang ke sini dan segera mulai bekerja. Tetap di sini. Aku akan membayarmu sesuai dengan standar tertinggi rekan-rekanku. Mengenai aturannya, aku tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Dia mengembalikan sertifikat kepada mereka berempat dan berkata dengan nada tenang. Mereka berempat menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, saya akan mematuhi instruksi Tuan Muda Gu. Kepala mereka diturunkan ketika masuk, dan keluar dengan kepala menunduk. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya dari awal sampai akhir, menunjukkan kerendahan hati yang besar. Qiu Yue juga memiliki keraguan tentang fenomena ini, mengapa mereka tidak berani melihatmu. Ini adalah penghormatan terhadap alkemis tingkat master. Gu Chen berdiri dengan tangan di atas meja, ayo pergi, aku akan mengajarimu di sini. Dengan begitu banyak uang dariku, jika ada yang salah dengan manajemen, aku tidak bisa memaafkanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak memaafkanku? Qiu Yue tersenyum. Wanita ini sebenarnya mulai meraih kemudi di depannya. Ahem. Baiklah. Lain kali. Ayo pakai stoking hitam dan congsam. Aku sudah terbiasa melihat itu, jadi aku akan batuk saat melihat yang lain. Kata Gu Chen sambil tersenyum bercanda, tangannya di belakang punggungnya. Dia mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil bercanda, aku memiliki banyak pakaian di sana, bagaimana kalau kita cari waktu, dan aku bisa menunjukkannya padamu satu per satu di sini. His. Tekanan darahnya terus meningkat, itu tidak bermoral. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, aku akan membelikanmu lemari besar dan menaruhnya di kantor di lain hari. Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya peduli dengan karyawanku. Apakah kamu suka stoking hitam atau stoking putih? Tentu saja stoking hitam. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia melihat Qiu Yue melihat ke atas dan ke bawah, bibirnya diam. Dia hanya bisa menjilatnya. Orang baik. Setelah berlama-lama bersama wanita ini, sulit sekali mengatakan siapa serigala dan siapa kelinci. Mereka berdua mengobrol sebentar, dan ketika Gu Chen hendak keluar, dia tiba-tiba menoleh ke arahnya seolah sedang memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Oh, Tuan Muda Gu ingin menanyakan apa pada saya? Saya masih tahu banyak tentang gosip ibu kota provinsi dan hal-hal menarik tentang keluarga kaya. Sudah lama tidak ada berita tentang Lin Xiyu, jadi dia hanya ingin menanyakannya ketika dia datang ke sini. Terlebih lagi, Qiu Yue ditugaskan dari ibu kota provinsi, dan dia tahu betul tata letak kota Sichuan. Apakah kamu tahu, keluarga Lin? Gu Chen bertanya pelan dengan nada tenang. Awalnya ada senyuman di wajah Qiu Yue, tapi setelah mendengar kata-kata ini, senyuman itu menghilang dan berubah menjadi kerutan yang indah. Melihat ekspresinya, Gu Chen juga sedikit terkejut, apakah kamu tahu atau tidak? Ya, saya tentu tahu. Qiu Yue mengangguk sedikit dan berkata, tapi, itu hanya kelas 3 keluarga. Keluarga kelas 3. Gu Chen juga berbalik perlahan, itu sudah seperti yang saya harapkan. Karena Anda mengenal keluarga Lin, apakah Anda mengenal seseorang dari keluarga Lin? Bisakah Anda membantu saya bertanya tentang berita seseorang? Itu tidak mungkin. Qiu Yue menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mendengar penolakan tegasnya, Gu Chen juga tercengang. Kenapa? Beri aku alasan. Qiu Yue ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata dengan lembut, Tuan Muda Gu, kamu harus menarik garis yang jelas antara kamu dan gadis bernama Lin Xiyu itu. Jika tidak, kamu akan berada dalam masalah yang lebih besar. Apa maksudnya? Gu Chen masih belum begitu mengerti apa yang ingin diungkapkan wanita ini. Awalnya saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi karena Tuan Muda Gu bertanya, sebaiknya saya mengungkapkan beberapa informasi. Dia memegang tangannya dan tersenyum tipis, terakhir kali Anda mengalahkan Tian Zong Yao dan menjaga semua orang di keluarga Tian di Jiangsu. Tetapi mengapa Tuan Tian pergi jauh-jauh dari ibu kota provinsi ke Jiangsu pada usia 80 datang untuk meminta maaf padamu? Setelah diingatkan oleh Qiu Yue, Gu Chen sebenarnya teringat bahwa belum lama ini, Tuan Tian memblokir pintu rumahnya pagi-pagi sekali dan bersikeras untuk meminta maaf. Karena itu, dia bahkan menamparkan cucunya beberapa kali di depannya. Tamparan di wajah sama dengan tamparan di wajah keluarga. Sebagai keluarga kaya, memang agak aneh bagi keluarga Tian untuk merendahkan status mereka seperti ini. Gu Chen selalu berpikir bahwa keluarga Tian melakukan ini demi keluarga Ye, jadi dia sangat rendah hati. Mengingat kejadian hari itu, dan ekspresi keengganan Lin Xiyu sebelum pergi, sepertinya perpisahan ini adalah untuk seumur hidup. Saat itu, bukankah keluarga Ye membantuku? Gu Chen juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran. Qiu Yue mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum tipis, keluarga Ye. Tentu saja tidak.
Meski keluarga Ye memiliki kemampuan itu, pertemuan keluarga kaya membutuhkan 3 kali peninjauan sebelum bisa digelar, yang setidaknya memakan waktu 3 hingga 5 hari. Tapi hari itu adalah hari kedua setelah kejadian itu. Apakah menurut Anda keluarga Ye lah yang datang membantu? Pertemuan keluarga kaya harus diusulkan secara langsung oleh keluarga kaya, dan kemudian diserahkan ke asosiasi keluarga Yanjing untuk ditinjau dan disetujui langkah demi langkah sebelum diizinkan. Dengan cara ini, biasanya memakan waktu 1 bulan dalam waktu normal, dan itu akan memakan waktu 4 atau 5 hari jika mendesak. Maksudmu, ini karena dia? Gu Chen langsung bereaksi dan berseru, apa latar belakangnya? Bukankah kamu memberitahuku bahwa keluarga Lin hanyalah keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi, dan keluarga Tian juga merupakan keluarga kaya? Kenapa ini? Dia sangat menyedihkan. Destiny Canter, aku terlibat dalam ini untukmu. Kata Qiu Yue sambil berjalan ke samping dan membuka sebotol anggur merah. Minuman keras. Untukku. Aku tidak mengerti. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada misteri di dalamnya, dan Gu Chen juga merasa ada yang tidak beres. Kamu bilang statusnya menakutkan, jadi kenapa dia pergi ke Jiangsu untuk bersembunyi? Kota Sichuan, sebagai pusat provinsi, pasti akan lebih baik jika Anda bersekolah atau melakukan apapun di sana. Dia adalah putri tidak sah dari tuan muda ketiga keluarga Lin. Ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Dan dia menyerahkan kepadanya segelas anggur merah. Gu Chen menjadi semakin bingung sambil duduk di sofa, tidak, teka-teki macam apa yang kamu coba mainkan denganku. Aku sudah lama bertanya dan kamu baru saja memikirkan ini. Bahkan jika kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Lin, kamu tidak bisa membiarkan keluarga Tian menundukkan kepala, kan? Terlebih lagi, kamu baru saja mengatakan bahwa dia anak tidak sah tuan muda ketiga dari keluarga Lin dengan wanita lain, jadi kamu tidak berhak meminta keluarga Tian untuk sujud dan meminta maaf. Dalam keluarga kaya, menjadi serasi harus menjadi syarat yang paling penting. Guru sekolah dasar berlatar belakang biasa-biasa saja, bergaji rendah, tidak memiliki latar belakang yang baik, dan tidak memiliki banyak nilai politik, sehingga keluarga Lin pasti tidak akan setuju. Dalam keadaan seperti itu, melahirkan Lin Xiu pasti tidak akan diterima oleh keluarga. Ini masuk akal untuk menjelaskan mengapa dia tidak mau pulang. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa dia bisa membuat Tian datang jauh-jauh ke Jiangsu siang dan malam untuk meminta maaf kepada Gu Chen? Pasti ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi di balik ini. Qiu Yue telah mempermainkannya di sini, mencoba membodohinya. Karena dia terikat pada Tuan Guqi. Qiu Yue ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata tanpa berpikir. Tuan Guqi. Keluarga Gu Sichuan. Mendengar ini, ekspresi Gu Chen juga berubah drastis. Semua ini diharapkan oleh Qiu Yue. Yang dia takuti adalah ekspresi Gu Chen tidak akan berubah. Melihat reaksinya, tebakan berani Qiu Yue sepertinya terkonfirmasi. Seseorang yang tahu banyak tentang keluarga kaya dan bangsawan, menurut Anda apakah statusnya akan kecil? Berapa umur Tuan Guqi? Gu Chen segera bertanya lagi. Qiu Yue tersenyum genit, umurnya pasti lebih dari 70 tahun. Dia menyesap anggur merah, berapa? Dia berusia lebih dari 70 tahun. Kesehatannya sangat baik. Dia berusia lebih dari 70 tahun, dan dia masih memiliki energi untuk ini. Lin Xiu baru saja berusia 20 tahun, dan seorang pria yang bisa dianggap sebagai kakeknya tertarik padanya. Mungkin alasan kenapa dia lama tidak pulang bukan hanya karena hubungannya yang buruk dengan keluarganya, tapi juga karena dia ingin menghindari lelaki tua ini. Mungkin bukan 1 atau 2 hari sejak dia jatuh cinta padanya. Kali ini, insiden keluarga Tian memaksanya menggunakan hubungan ini untuk membantu Gu Chen keluar dari masalah. Dia pergi ke keluarga untuk memohon belas kasihan. Keluarga Lin secara langsung mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi menunjukkan cara yang jelas untuknya. Yaitu pergi langsung ke Guqi. Grup Gu merajalela di kota Sichuan, sementara keluarga Tian hanyalah pion dari grup Gu. Jadi selama Tuan Guqi mengangguk, maka masalah ini selesai. Qiu Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut. Keluarga Lin ingin memanjat pohon besar keluarga Gu, jadi mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Lin Xiu menjadi mediator. Jika Tuan Guqi berusia 50 tahun lebih muda, banyak wanita mungkin akan berbondong-bondong mendatanginya, tetapi sekarang dia adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Jika gadis-gadis lain dari keluarga Lin ada di masa lalu, mengapa mereka masih ditertawakan? Terlebih lagi, dia sudah memiliki cucu. Bahkan jika Lin Xiu mengikutinya, dia tidak akan memiliki status apapun. Dia masih muda sekarang, dan ketika orang-orang bosan bermain-main, keluarga Lin meremehkannya, dan keluarga Gu tidak mengenalinya, itu akan menjadi mimpi buruk Lin Xiu yang paling menakutkan. Apa yang dipikirkan keluarga Lin? Tidak mungkin seorang lelaki tua berusia 70-an menemukan orang seperti ini bahkan untuk menikah, kan? Pernikahan. Qiu Yue hanya menunjukkan senyum sinis ketika mendengar ini, jangan bermimpi, pernikahan hanya terbatas pada anggota keluarga.
Tidak ada yang pernah benar-benar menganggap Lin Xiyu sebagai anggota keluarga Lin, dia hanya catur bagian dari keluarga Lin. Kebetulan Tuan Guqi menyukainya. Selama dia bekerja sebagai sekretarisnya, keluarga Lin dapat secara resmi bergabung dengan grup Gu. Bagaimana dengan ayahnya? Dia tidak peduli sama sekali. Semakin Gu Chen mendengarkan, dia menjadi semakin marah. Pernikahan sudah cukup kejam. Anak-anak dalam keluarga hanyalah budak demi keuntungan, tetapi sekarang Lin Xiyu bahkan tidak layak menjadi budak. Dia hanyalah alat bagi keluarga Lin untuk mendapatkan keuntungan. Biarkan dia bekerja sebagai sekretaris untuk Guqi. Apakah itu sekretaris rahasia atau madu yang manis? Dia. Jangan berharap orang lemah itu. Tipikal istri adalah orang yang tegas, pemalu, dan berani keluar untuk berhubungan dengan wanita. Lin Xiyu belum pernah ke meja makan di rumah sejak dia masih kecil. Saat makan, dia hanya bisa makan bersama para pelayan di dapur. Dia juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, kecuali lelaki tua yang sangat menyukai cucunya, semua orang di keluarga Lin memperlakukannya sebagai orang luar. Sayangnya lelaki tua itu akan segera meninggal. Konon dia telah dikeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Diperkirakan itu hanya akan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Setelah lelaki tua itu selesai, dia akan pergi ke tempat Guqi sebagai sekretaris. Mengenai apa yang akan dilakukan sebagai sekretaris, saya tidak perlu memberitahu Tuan Gu, kan? Gu Chen juga mengepalkan tinjunya dengan keras, siapa yang memintanya untuk membela saya? Bagaimana wanita bodoh ini tahu cara maju dan mundur? Apakah saya membutuhkan dia untuk membela saya? Bukankah itu hanya keluarga Tian? Jika dia turun, aku bisa menahannya dengan kepalaku sendiri. Bukannya dia menyalahkan Lin Xiyu, alasan utamanya adalah dia merasa kasihan padanya. Apakah kamu mengatakan bahwa membiarkan seorang gadis berusia 20 tahun menanggung begitu banyak tekanan adalah apa yang harus dilakukan seorang pria? Selain itu, jika dia tidak pergi jika Anda bertanya pada Tuan Guqi, dengan kekuatan Gu Chen, keluarga Tian akhirnya akan melepaskannya. Saya tidak tahu apakah keluarga Murong akan membantunya sangat banyak, dan mungkin mereka akan menambah bahan bakar ke dalam api. Tapi mengingat situasi keluarga Ye, Tuan Ye pasti akan campur tangan dalam masalah ini. Paling-paling, jika keluarga Ye memperingatkan keluarga Tian di pertemuan keluarga kaya, itu masalah bisa diselesaikan. Tentu saja saya kenal Tuan Gu. Latar belakangnya tidak biasa, dan Anda harus memikirkannya. Keluarga Tian adalah anjing di belakang keluarga Gu. Berapa banyak kekuatan di dunia yang dapat melawan keluarga Gu? Keluarga Ye. Apakah menurut Anda keluarga Ye akan melawan keluarga Gu sampai mati demi Anda? Qiu Yue berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum, bukannya dia tidak tahu cara maju dan mundur, tapi Tuan Gu, Anda yang harus tahu cara maju dan mundur. Situasi saat ini adalah untuk mengembangkan kekuatan Anda sendiri dengan ketenangan pikiran, jika tidak, kamu akan mengecewakan kerja keras semua orang. Dia berkata seperti itu tentu saja dia tidak ingin Gu Chen gegabah. Bagaimanapun, dia akhirnya mengantarkan sinar musim semi. Begitu dia menstabilkan statusnya sebagai agen selatan, kekuatannya akan cukup untuk menyebar ke seluruh ibu kota provinsi. Mereka jelas tidak sebanding dengan keluarga Gu di ibu kota kekaisaran, namun mereka masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan keluarga Gu di ibu kota provinsi. Setelah Tuan Lin meninggal, apakah menurut Anda keluarga Tian tidak akan menyerang saya lagi? Bisnis bahan obat kita telah menyentuh kepentingan keluarga kaya di ibu kota provinsi. Hanya karena Anda tidak main-main dengan orang lain, bukan berarti mereka tidak akan main-main denganmu, kan? Gu Chen memegang wajahnya dengan satu tangan dan mencibir. Agen umum selatan, ibu kota provinsi tidak mendapatkannya, tetapi Jiangsu mendapatkannya. Terutama keluarga Jiangsu yang berkembang pesat sekarang. Jika mereka benar-benar mendapatkan pijakan, mereka pasti akan mengancam keluarga di status pusat provinsi kota Sichuan. Hanya masalah waktu sebelum gesekan terjadi, ini hanya masalah awal dan akhir. Mendengar nadanya, Qiu Yue bergidik, Tuan Muda Gu, jangan impulsif. Jika Anda melakukan sesuatu terlalu cepat, itu akan menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Setelah menjadi lebih baik, Gu Chen tidak boleh melakukan kesalahan apapun, itulah sebabnya Qiu Yue menyembunyikannya darinya. Bagaimana kondisi Tuan Lin? Gu Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Konon itu kanker hati. Sudah stadium lanjut. Sekarang dia tidak bisa makan. Itu mungkin terjadi beberapa hari terakhir ini. Gu Chen tidak berbicara, hanya meletakkan gelas anggur di tangannya, berbalik dan berjalan keluar pintu. Saya mungkin harus melakukan perjalanan jauh dalam beberapa hari, dan bisnis bahan obat ini aku serahkan padamu untuk mengurusnya dulu. Jangan mengacaukan segalanya hanya karena aku beberapa hari tidak ke sini. Dia berdiri di depan pintu dan berkata dengan nada tenang. Melihat postur tubuhnya, dia berencana pergi ke ibu kota provinsi sendirian. Takut, Qiu Yue buru-buru berkata, Tuan Muda Gu, saya tahu kamu sangat pandai bertarung, kamu tidak berpikir kamu bisa bertarung hanya dengan tinjumu.
Pergi saja ke ibu kota provinsi untuk merampok orang, kan? Anda sekarang adalah tulang punggung semua orang, bos yang bertanggung jawab atas puluhan miliar aset, dan Anda akan menguasai dunia di masa depan. Anda tidak dapat mengacaukan posisi Anda untuk seorang wanita. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus mempunyai kemauan dan keteguhan. Meskipun apa yang Ku Yue katakan benar dan masuk akal, itu mungkin tidak dapat diterima oleh Gu Chen. Faktanya, Qiu Yue benar-benar tidak punya ide lain sekarang. Sejak dia membantu Gu Chen menjalankan klub ini, dia ditakdirkan untuk tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa berdoa agar orang ini mendapatkan momentum. Begitu dia berhasil, dia mungkin bisa makmur bersamanya di masa depan, tetapi jika dia memaksa masuk ke ibu kota provinsi, itu akan mudah, tapi itu akan tidak sama jika dia tidak kembali kali ini. Meskipun keluarga Tian tampaknya menundukkan kepala, bukan berarti mereka tidak ingin membalas dendam. Keluarga Tian tidak bisa menghadapinya di Jiangsu, tetapi jika dia pergi ke ibu kota provinsi, maka dia harus ditahan di mana-mana. Bukankah Jiangsu akan berada dalam kekacauan? Siapa lagi selain Gu Chen yang memiliki keberanian untuk memimpin seluruh Jiangsu? Keluarga besar di kota Jiangsu bersatu, bisakah mereka? Gu Chen berkata dengan nada dingin, dia bukan hanya seorang wanita, dia adalah seorang teman. Melihat sosoknya yang pergi, Qiu Yue juga berpikir keras. Saya sudah lama berharap bahwa karakter Gu Chen tidak akan bisa mengendalikan emosinya setelah mendengar hal-hal ini, tetapi ibu kota provinsi tidak sebaik Jiangsu, di mana terdapat banyak keluarga, dan keluarga Lin sebanding dengan keluarga Jiang atau Jiang keluarga di Jiangsu. Keluarga teratas di Jiangsu hanyalah keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi. Butuh waktu lama bagi Gu Chen untuk memperbaiki seluruh Jiangsu, apalagi pergi ke ibu kota provinsi. Penampilannya membuat ibu kota provinsi menghasilkan banyak uang lebih sedikit, dan dia secara bertahap kehilangan kendali atas Jiangsu. Orang-orang belum mengganggunya, tetapi Gu Chen harus mengirim dirinya sendiri ke mulut harimau. Hei, kamu masih terlalu muda. Qiu Yue melihat sosoknya yang pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia telah mempelajari seni kaisar dan seni mengendalikan orang, dia tidak sekejam kaisar. Jika seseorang tidak kejam, negara akan menjadi tidak stabil. Tentu saja, itu tidak akan berhasil jika seorang pria tidak memiliki emosi dan hanya tahu bagaimana memanfaatkan orang-orang di sekitarnya secara membabi buta, memperlakukan semua orang sebagai batu untuk dia panjat. Jadi ketika Gu Chen memutuskan untuk pergi ke ibu kota provinsi, Qiu Yue juga sangat berkonflik. Dia sangat menyukai karakter Gu Chen yang sangat mementingkan cinta dan keadilan. Jika sesuatu terjadi padanya di masa depan, dia tidak akan pernah mengabaikannya. Tetapi jika sesuatu terjadi ketika dia pergi ke sana, rencana bisnis dan aliansi yang baru saja dibangun di Jiangsu akan mulai berantakan dalam sekejap. Jiangsu mungkin kembali ke situasi sebelumnya di mana setiap keluarga tidak ingin merasa tidak puas satu sama lain. Untuk mengontrol Jiangsu dengan lebih baik, ibu kota provinsi juga harus berharap bahwa keluarga besar di Jiangsu akan terus berjuang dan berbagi kebencian yang sama. Dan ketika dia pergi ke ibu kota provinsi, situasinya bisa berubah. Setelah Gu Chen meninggalkan klub, dia langsung kembali ke Yuhuatai Villa. Larut malam. Dia sedang duduk sendirian di halaman, merokok di balkon. Mungkin Lin Xiu memiliki mentalitas yang sama dengannya malam itu. Kakeknya sakit parah dan ingin kembali menemuinya, tetapi dia takut dia tidak akan bisa keluar jika dia kembali. Tetapi jika dia tidak kembali, dia mungkin tidak dapat melihat kakeknya yang telah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan dia mungkin meninggal sebelum dia dapat memenuhi baktinya. Bulan cerah ada di langit. Tidak ada awan gelap di langit, tapi suasana hati Gu Chen sedang sangat buruk. Hei! Dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang, apakah aku harus pergi ke ibu kota provinsi? Sebenarnya, dia sudah berencana untuk pergi ke ibu kota provinsi. Lagi pula, hal-hal di Jiangsu hampir terselesaikan. Tujuannya tidak terbatas pada Jiangsu, dia harus menyusup kekuasaannya keluar. Tapi seperti yang dipikirkan Qiu Yue, memperluas kekuatannya sendiri adalah hal yang benar, tapi terlalu terburu-buru untuk pergi ke ibu kota provinsi sekarang. Sebelum sayapmu kuat, kamu harus naik ke panggung besar di ibu kota provinsi untuk menari. Ini seperti menggunakan telur untuk memukul batu dengan lengan belalang. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Saat ini, suara Ling Meixue terdengar dari belakang. Dia juga duduk di sebelah Gu Chen, mengambil rokok dari tangan pria ini dan menarik napas dalam-dalam. Itu membuatnya tersedak, dan air matanya langsung mengalir. Ahem. Aku tidak mengerti kalian, apa gunanya merokok? Ling Meixue tersedak, air mata dan terbatuk berulang kali. Gu Chen tidak mengambil kembali rokok dari tangannya, tapi mengeluarkan satu lagi dari sakunya, pria berbeda dari wanita. Kalian wanita bisa menangis, membuat masalah, dan melampiaskan keluhanmu kepada pria. Tapi kami pria tidak bisa. Saat ini, inilah satu-satunya hal yang tidak akan pernah meninggalkan Anda. Saat dia mengatakan itu, dia menyalakan sebatang rokok lagi dan menarik napas dalam-dalam dalam diam.
Apa yang terjadi? Ling Meixue duduk di sebelahnya dan bertanya dengan lembut, apakah bisnis bahan obat tidak berjalan dengan baik? Kekurangannya berapa? Saya masih memiliki 10 miliar di rekening perusahaan saya yang dapat dimobilisasi. Bagaimana kalau Anda menggunakannya dulu? Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, dan dia bahkan tidak tahu banyak tentang apakah bisnis bahan obat baik atau buruk akhir-akhir ini. Dia pikir Gu Chen mungkin sedang duduk di sini merokok sendirian. Itu karena uang. Terlebih lagi, selama ini, Gu Chen selalu menjadi orang yang positif dan optimis, seolah-olah dia tidak pernah mengalami masalah apapun, tetapi hari ini dia sendirian di sini dalam keadaan linglung. Gu Chen menghela nafas, ini bukan tentang uang, ini tentang fakta bahwa aku mungkin harus melakukan perjalanan jauh. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Mengapa kamu begitu sedih saat akan bepergian jauh? Kemana kamu akan pergi? Ibu kota provinsi. Mau membicarakan bisnis. Dia tidak menjawab karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menangani masalah ini ketika dia pergi ke ibu kota provinsi. Pergi ke ibu kota provinsi dari Jiangsu, dia harus melewati beberapa daerah perkotaan. Ada masalah di ibu kota provinsi, dan ada begitu banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Gu Chen tidak tahu apakah dia bisa melewatinya dengan lancar. Dan akan sangat sulit untuk membawa Lin Xiyu kembali bersamanya kembali ke Jiangsu. Jadi tidak ada gunanya pergi ke ibu kota provinsi kali ini. Ling Meixue melihat bahwa Gu Chen diam, jadi dia tidak bertanya apapun. Dia hanya bertanya tentang waktu spesifiknya. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan cerah di langit, dalam beberapa hari, aku masih harus bersiap. Oke, ini sudah larut, kamu harus pergi dan istirahat lebih awal. Biarkan aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama kamu. Ini sudah lama sekali, dan sepertinya aku belum duduk untuk berbicara denganmu dengan baik. Perlahan, Ling Meixue menyandarkan kepalanya di bahunya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Gu Chen di ibu kota provinsi kali ini, dia sudah tahu dari kata-kata Gu Chen bahwa kali ini segalanya mungkin tidak sederhana. Tapi begitu Gu Chen memutuskan apa yang ingin dia lakukan, tidak ada ruang untuk negosiasi. Waktu berlalu perlahan, sinar bulan menyinari setiap perempatan jalan, miring sedikit demi sedikit, melewati balok-balok, melewati atap, dan akhirnya turun perlahan. Sampai keesokan harinya. Matahari pagi terbit perlahan dari timur. Sinar matahari menyinari mereka berdua. Ling Meixue membuka matanya dengan linglung, tetapi ketika dia membuka matanya, dia tidak menyangka Gu Chen sedang bersandar di dadanya, dan mereka berdua berpelukan. Ini membuatnya tercengang. Biasanya, dia seharusnya jatuh ke pelukan Gu Chen. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah itu disengaja Gu Chen atau tidak, tetapi dia membungkuk ke arah dada Ling Meixue dan mengeluarkan beberapa suara menenangkan di mulutnya. Berpura-pura. Masih berpura-pura. Ling Meixue mengulurkan tangannya dan memutar telinganya searah jarum jam, kamu sudah lama bangun, kan? Dan kamu terus menggosok dadaku, bajingan bau. Gu Chen menutup telinganya dan berbisik, aku baru saja bangun, tapi aku merasa lenganmu harum. Apakah kamu tidak ingin kembali tidur? Aku harus memujimu. Mengapa kamu memujiku? Plak. Tamparannya mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah terlambat. Ling Meixue meninggalkan sidik jari 5 jari di wajahnya. Tidak ada. Aku bangun untuk berangkat kerja. Namun saat dia berdiri, tombol di depannya tiba-tiba terbuka. Sial. Kita sudah beberapa hari tidak bertemu, sungguh mengejutkan. Saat Gu Chen mengucapkan seruan ini, mimisan keluar dari hidungnya. Melihat reaksinya, Ling Meixue tampak marah, tetapi ketika dia menoleh, ada ekspresi kegembiraan rahasia di wajahnya. Ini adalah rahasia pembesaran payudara yang diajarkan Lin Xiyu sebelumnya, dan sekarang tampaknya sudah meningkat pesat. Setelah dia pergi, Gu Chen juga menyeka mimisan dari hidungnya. Setelah bersih-bersih sebentar, dia mengikuti Ling Meixue ke tempat kerja, sementara Bai Ruohan juga pergi ke sekolah. Dia berencana untuk segera pergi ke ibu kota provinsi, tetapi dia tidak ingin segera pergi. Jika ingin membobol kolam naga dan sarang harimau, kenapa tidak mempersiapkan diri dengan baik? Di Departemen Keamanan Perusahaan Grup Junli, Gu Chen sedang mempelajari peta seluruh ibu kota provinsi di dalamnya. Wang Hu dan yang lainnya tidak berani bertanya, mereka hanya mengurus urusan mereka sendiri di dekatnya. Selama kurun waktu tersebut, ia sering datang kerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Terkadang ia tidak bertemu siapapun sepanjang hari, namun presiden tidak mengatakan apa-apa. Saudara Chen, kesibukan apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Wang Hu bertanya dengan suara rendah dari samping. Dia memegang pena di satu tangan dan kaca pembesar di tangan lainnya dan terkekeh, saya melakukan bisnis kecil-kecilan di luar. Ketika saya memulai bisnis saya akan mentraktir saudara-saudara saya makan malam. Saat dia mengatakan ini, Gu Chen juga mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arahnya. Wang Hu segera menutup mulutnya dan tidak berani bertanya lagi.
Dia hanya mengalihkan pembicaraan ke hal lain, ngomong-ngomong, Saudara Chen, sudah waktunya mendapat gajimu. Kamu terlambat 6 hari bulan lalu dan 300 yuan sudah dipotong. Masih ada sedikit lebih dari 3.000, saya serahkan di sini untuk Anda. Saya tidak bisa menggunakan uang ini lagi. Mari kita bagi dengan saudara-saudara. Cuaca semakin dingin dan saya akan membeli jaket berlapis kapas yang lebih baik. Gu Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Tidak ada gunanya lagi. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Saudara Chen, apakah kamu mengalami sesuatu? Jika kamu mengalami kesulitan, beritahu saudara-saudaramu. Ada kekuatan dalam jumlah. Mungkin kami juga dapat membantu. Wang Hu meletakkan uang itu di atas meja. Kamu kekurangan uang. Saya punya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 600 yuan dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. Sekelompok orang di sekitarnya melihat Wang Hu dengan gerakan ini, mereka semua mengeluarkannya. Semua uang di tangan mereka dan menaruhnya di atas meja. Ada lebih dari 2.000 yuan. Ditambah gaji awal Gu Chen lebih dari 3.000 yuan, itu akan menjadi 6.000 yuan. Melihat pemandangan ini, Gu Chen akhirnya meletakkan peta dan kaca pembesar di tangannya. Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang kecil, mereka sangat setia. Orang-orang memiliki pengalaman berbeda dan memiliki visi berbeda. Menurut mereka, satu-satunya hal yang dapat menghancurkan seseorang hanyalah uang. Selama dia punya uang, hal-hal besar hari itu tidak akan menjadi masalah besar. Melihat Gu Chen mengerutkan kening dan mencoret-coret peta, Wang Hu juga bertanya-tanya apakah dia kekurangan uang akhir-akhir ini. Saudara Chen, meskipun kami tidak punya banyak uang, ini adalah kebaikan kami. Anda tidak baik kepada kami para saudara-saudara. Jika terjadi sesuatu, kami saudara pasti akan membantu Anda. Wang Hu memegang uang itu di tangannya dan berkata dengan lembut, kamu adalah orang yang melakukan hal-hal besar, jangan berpikir uang ini terlalu kecil. Ambillah. Ya. Saudara Chen, ambillah. Ini semua adalah pemikiran kami. Semua penjaga keamanan di sekitar berkata serempak. Sejujurnya, ketika dia melihat ini, Gu Chen merasa hangat di hatinya. Dia telah berada di departemen keamanan ini selama lebih dari 2 bulan. Dia merasa sangat berharga jika orang-orang ini memperlakukannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Aku akan keluar dalam beberapa hari, dan itu bukan karena kekurangan uang. Semua orang terlalu khawatir. Kata Gu Chen sambil memandang semua orang dengan ekspresi tercengang. Tetapi Wang Hu masih tidak mempercayainya, mereka mengatakan bahwa sen ini dapat membuat bingung orang yang heroik, jadi jika ini bukan tentang uang, apa yang mengganggu saudara Chen? Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Pergilah bekerja, berjaga-jaga, dan bekerjalah untukku pada hari-hari ketika aku tidak di sini. Dan jangan buat masalah. Dia selalu berada di ruang keamanan, jadi tidak ada yang terjadi. Jika dia pergi, semua orang akan mulai santai. Gu Chen mengembalikan uang itu kepada semua orang, dan memperlakukan gajinya yang 2 hingga 3.000 yuan sebagai dana publik, yang biasanya dia gunakan untuk makan, minum, dan merokok. Kamu ingin meninggalkan Jiangsu? Lan Wancheng bertanya pelan dari samping. Gu Chen telah melihat peta ibu kota provinsi sepanjang pagi dan mempelajarinya. Dia jelas meninggalkan Jiangsu untuk pergi ke tempat lain di ibu kota provinsi. Aku akan pergi ke ibu kota provinsi. Kata Gu Chen lugas tanpa menyembunyikan apapun. Pergi ke ibu kota provinsi. Membeli barang. Atau, bawa teman kembali. Lan Wancheng juga tidak basa-basi lagi, dia mengeluarkan 6 koin tembaga dari sakunya. Dilihat dari postur tubuhnya, dia berencana memberi Gu Chen banyak uang sebelum pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Chen memegang pergelangan tangannya dan berkata dengan lembut. Aturan lama, beritahu keberuntunganmu. Dia merentangkan tangannya dan terkekeh, ngomong-ngomong, izinkan saya membantu kamu melihat apakah perjalananmu ke ibu kota provinsi berjalan lancar. Jika tidak, kita bisa mencari cara untuk menghindarinya. Tidak perlu menghitung. Apapun yang terjadi, aku akan pergi. Lin Xiu berinisiatif untuk kembali untuknya, jadi apapun yang terjadi, dia harus pergi ke ibu kota provinsi untuk membawanya kembali. Dia tidak bisa membiarkan seorang lelaki tua berusia 70-an menimbulkan masalah. Sore hari. Di rumah terbengkalai di pinggiran kota. Sang Guan Ying masih menyajikan teh dan air untuk lelaki tua di halaman dan mengurus kuali. Yang terpenting adalah dia harus memasak untuk orang tua ini dan merawat kucing dan semua anjing ini. Dia adalah wanita yang baik, tapi sekarang dia telah berubah menjadi wanita desa. Saat ini, dia sedang berjongkok di depan kuali dan menggunakan kipas angin untuk menyalakannya. Kuali di depannya tidak boleh padam. Kuali lainnya terlalu panas dan dia hanya bisa menutupnya itu lebih kecil. Ahem, guru. Sang Guan Ying menoleh untuk melihat lelaki tua itu dengan air mata mengalir di wajahnya dan berkata, berapa lama saya harus tinggal di sini untuk membantu Anda dalam hal ini?
Orang tua itu memintanya melakukan beberapa tugas sepele, baik membantu merebus obat atau memasak dan mencuci pakaian untuknya. Dia sama sekali tidak diajari tentang pemahaman, penggunaan, dan pemurnian bahan obat tersebut. Setelah bekerja selama beberapa hari berturut-turut, amarah Sang Guan Ying menjadi sedikit tidak sabar. Sekalipun itu ujian, itu juga memakan waktu. Masih ada masa magang di tempat kerja hal-hal setiap hari. Butuh beberapa tahun untuk mengajarinya tentang obat-obatan, kan? Bersambung.